Perkenalkan, saya Salistia Ningsih, calon guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 1 Lumping Jaya. Nah, jadi di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Novian SPD MSI, kepala sekolah SMK Negeri 1 Lumping Jaya, mengenai pengambilan keputusan permasalahan atau kasus-kasus yang ada di sekolah, apakah sudah sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengambilan keputusan. Berikut wawancara saya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Jadi saya di sini ingin mewawancari Bapak mengenai bagaimana selama Bapak memimpin di sekolah ini, bagaimana cara Bapak mengambil suatu keputusan ketika ada kasus atau permasalahan yang ada di sekolah. Apakah sudah sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 hasil keputusan, pengambilan keputusan sesuai dengan tugas calon guru penggerak kami. Nah, kita mulai Bapak ya. Iya. Yang pertama Pak, gimana bagi Bapak, apakah yang Bapak putuskan itu sudah benar? Ketika Bapak mengambil kasus satu, Bapak memutuskan A benar, memutuskan B juga benar. Nah, keputusan mana yang Bapak ambil? Baik, terima kasih. Ya. Yang namanya sekolah, bukan hanya di sini ya, tentu tidak lepas dari permasalahan ringan, sedang, berat, dan lain sebagainya. Nah, dalam menyikapi suatu permasalahan atau kasus, tentu kita harus memilah dan memilih ya permasalahan dari permasalahan atau kasus tersebut. Kadang dalam suatu memutuskan suatu permasalahan, walaupun permasalahan itu kita anggap atau kita sudah melakukan membuat suatu keputusan atau kebijakan menurut kita sudah fair atau sudah bijak, mungkin bisa jadi menurut orang lain dia tidak terima atau oleh karena merasa dirugikan. Nah, disitulah kadang-kadang kita sebagai pimpinan, kita juga merasa ke diri kita sendiri, kalau keputusan ini saya ambil kira-kira seperti apa. Nah, itu. Dan berikutnya juga dampak dari keputusan atau kebijakan yang kita ambil. Kita juga berusaha untuk meminimalisir ya dampak dari kebijakan atau keputusan yang kita ambil itu. Jadi kalau dampaknya lebih banyak atau lebih berat, berarti ada sesuatu yang kurang pas mungkin dalam kita mengambil kebijakan atau keputusan tersebut. Sehingga kita berusaha bagaimana kiat-kiatnya, cara-caranya agar hasil yang kita dapatkan dari suatu keputusan atau kebijakan kalau bisa diterima oleh semua pihak, jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, untuk hal ini tentu yang paling utama itu adalah komunikasi. Ya, itu yang penting. Komunikasi itu sangat perlu, apalagi di suasana tempat kita kerja yang kita berhadapan dengan orang, dengan manusia. Mungkin beda ya kalau kita kerja yang berhadapan dengan benda ya, tentu kita bekerja berhadapan dengan meja, kan tidak perlu komunikasi. Nah, kalau dengan orang, komunikasi itu sangat perlu. Ada kalanya kadang-kadang kita ngomong tujuan kita berseloroh, mungkin penerimaan orang serius. Ada kalanya juga mungkin tujuan kita baik, penerimaan orang tidak baik. Nah, itulah perlu hakikatnya berkomunikasi yang baik itu. Nah, jadi lebih ke ini Pak ya, lebih ke dampak kedepannya seperti apa. Kalau misal kemudian itu dampaknya untuk jangka panjang, ya mungkin keputusan itu yang akan Bapak ambil seperti itu ya. Yang jelas komunikasi juga yang seperti Bapak katakan tadi, ketika kita mengambil keputusan ya otomatis kita harus melibatkan beberapa orang. Meskipun keputusan itu kadang-kadang susah untuk kita terima, susah untuk kita putuskan. Ketika kita sudah memutuskan itu, kita melibatkan orang lain, mungkin dilema tadi agak berkurang bagi Bapak seperti itu Pak ya? Iya, bisa seperti itu. Nah, tergantung lagi kan kita ya seperti saya katakan tadi, menyikapi suatu permasalahan itu. Kadang kan bagi kita masalah itu kecil, bagi orang belum tentu.
karena kita dengan orang nggak ada nggak sama, dan standar dalam penyelesaian masalah pun kan nggak ada standarnya, ukurannya masalah selesai itu seperti apa. Nah, tapi intinya kita berusaha untuk menjadikan pihak-pihak yang ada masalah ya bisa menerima. Nah, itu. Jadi kita sebagai pimpinan ya, utamanya kalau di sekolah, kita berusaha agar tidak terjadi ketimpangan ya. Kita tidak memihak siapapun dia. Kita bicara aturan, kita bicara kebenaran ya. Nah, jadi kalau ada masalah jangan kita lihat orangnya, kita lihat masalahnya. Jadi tujuannya apa? Kalau kita sudah bicara masalah dimanapun dan dengan siapapun, orang hasilnya tentu akan sama atau paling tidak mendekati apa yang kita apa yang kita ambil dari keputusan dari permasalahan itu. Oke, jadi sudah Bapak identifikasi bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah khususnya tentang ITK. Ada nggak Pak kiat-kiat khusus atau langkah-langkah prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini jika ada kasus itu, Pak? Langkah-langkahnya seperti apa? Sebenarnya kadang walaupun kasus sama, tempat berbeda, nggak bisa juga kiatnya sama. Ya, walaupun kasusnya sama, tapi tempat lokusnya beda, atau bisa jadi kasus sama, orangnya berbeda, nggak bisa juga penyelesaiannya sama. Nah, kita sebagai pimpinan, kita harus arif ya, kita harus bisa melihat ya secara menyeluruh ya dari permasalahan yang ada dan orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan itu. Contoh, kita ambil contoh sederhana, siswa terlambat, guru terlambat, padahal sama-sama kan, masalahnya sama-sama terlambat. Tapi di dalam di dalam mengambil keputusan kan nggak mungkin sama, padahal lokus tepatnya sama, ya kasusnya juga sama, tetapi orangnya yang berbeda. Nah, dalam hal ini kita nggak bisa menyamakan yang satu dilakukan oleh guru, yang satu dilakukan oleh siswa. Memang mereka sama-sama manusia, tapi mungkin agak beda ya penekanannya. Kalau dengan guru mungkin pendekatannya agak lain ya. Karena kita sadar betul juga, kita menyadari juga guru ini mungkin ada hal lain yang tidak bisa ditinggalkannya sehingga menyebabkan mereka terlambat. Karena ya orang itu semakin lama, semakin tua, jelas kesibukannya, kebutuhannya semakin bertambah. Nah, kembali ke siswa tadi. Siswa tadi kan dia fokusannya hanya sekolah. Kenapa dia terlambat? Dia kan belum memikirkan hal lain seperti memikirkan keluarga, ngantarkan anak sekolah dan lain sebagainya. Kenapa dia masih bisa terlambat? Nah, di situ ada dua konteks yang berbeda, walaupun kasusnya sama. Nah, disitulah fungsinya kita sebagai pimpinan harus bisa melihat, menelaah secara jeli agar di dalam mengambil keputusan kita tidak memang pas, memang tepat dalam mengambil keputusan. Tapi ada kalanya, namanya manusia, kan manusia itu tidak ada yang sempurna. Kadang kalau saya pribadi kadang pikiran saya mungkin lagi kurang ini ya, jadi akhirnya ada kalanya keputusan itu saya sadar keputusan itu gak pas, tapi karena kondisi saya juga mempengaruhi terhadap keputusan yang saya ambil. Itu jelas itu. Kalau pikiran kita lagi tenang ya, mungkin keputusan yang ambil lebih bagus dibandingkan kita dalam kondisi yang kurang emosi ada masalah apa lain sebagainya, itu pasti beda.
Oke. Itu. Jadi ibaratnya situasional lah Pak ya, kondisional, baik itu orangnya, tempatnya, waktunya ya. Jadi tidak semua sama yang kita lakukan. Bagaimana langkah prosedur yang kita ambil ketika kita memutuskan sesuatu. Lihat kondisinya juga, siapa orangnya, waktunya. Nah, walaupun kasusnya sama, lokusnya sama, kasusnya termasuk sama, diri tapi kita juga Pak ya. perlakuannya beda. Diri kita juga yang memutuskan harus kondisi yang juga harus stabil lah, emosi ya Pak ya. Iya. Dan semua orang pasti mengalami seperti itu. Semua orang, saya yakin itu, karena ya beda ya. Kalau malaikat mungkin nggak ada masalah ya. Kalau kita kan, kalau pikiran lagi enak, ya keputusan pun bagus, enak. Ya. Oke, jadi udah luar biasa Pak ya prosedur yang atau langkah yang Bapak ambil. Nah, selama Bapak menjadi kepala sekolah, ini sudah lama kan Bapak menjadi kepala sekolah, bukan hanya di sini saja, di sekolah tempat lain juga. Pasti kasus-kasus itu kadang-kadang ada yang sama, ada yang berbeda, meskipun langkah-langkah prosedurnya berbeda pula yang kita putuskan. Ada nggak Pak selama Bapak menjabat jadi kepala sekolah, keputusan atau langkah yang efektif yang paling tepat Bapak ambil? Misalnya Bapak mempunyai satu kasus, kira-kira langkah menurut Bapak itu langkah itu bagus sekali saya ambil, ada nggak Pak seperti itu? Ya, kalau menurut pengalaman saya sudah beberapa tempat ya, tentu banyak kasus juga, tapi kasusnya kurang lebih berkaitan dengan tugas dan kewajiban aja sebenarnya antara guru sekolah dengan guru. Nah, dimanapun sama aja sebenarnya. Tinggal lagi yang saya katakan tadi, oleh karena kasusnya sama, lokusnya sama, tapi orangnya berbeda, pasti cara penyelesaiannya pun akan berbeda. Jangan disamakan. Ya, itu saya pesankan betul-betul. Nah, contoh, walaupun sama-sama guru, tapi satunya guru senior, satunya guru junior, jangan disamakan. Perlakuannya jangan disamakan. Karena kita juga bukan kita membedakan ya, bukan kita untuk membedakan aplikasi, nggak seperti itu juga. Yang jelas kita sebagai manusia, saya secara pribadi, kalau orang udah agak tua mungkin pergerakannya pun mungkin agak melambat, ya, nggak selincah yang muda. Sudah itu kesibukan dia, mulai dari rutinitas dia segala macam, mungkin beda dengan yang lebih muda, yang lebih junior. Nah, itu tidak kita ucapkan, tapi kita di dalam hati kita memikirkan hal seperti itu. Itu sebabnya kadang-kadang kesannya beda perlakuan, padahal sebenarnya bukan beda perlakuan, ya. Nah, kalau kita melihat secara kasat mata, kan ada juga orang ngomong kok bapak itu seperti beda perlakuan antara ibu A atau bapak A dengan bapak B. Nah, padahal sebenarnya enggak, tujuannya sama saja, tapi mungkin caranya yang agak berbeda. Kenapa cara agak berbeda? Karena yang saya katakan tadi, pertama dari segi usia, kan nggak mungkin yang muda dengan yang tua disamakan perlakuannya di dalam dalam menegur ya atau membina dan sebagainya, kan nggak mungkin sama. Nah, itu padahal terkesan kan dibedakan, padahal bukan itu sebenarnya, bukan maksud membedakan, tapi dan nggak mungkin juga disamakan. Itu harus digarisbawahi itu, ya. Karena apa? Serupa itu bukan harus sama, belum tentu serupa itu sama, ya. Gitu. Jadi lebih ke ini Pak ya, yang jelas pemikiran orang tuh kan mungkin berbeda juga ya, tapi di sini kan kita fokusnya ke Bapak sudah mengambil, ibaratnya sudah adil ya Pak ya. Bapak lihat tadi situasinya juga, kondisinya seperti apa, bukannya perlakuan kita berbeda di lingkungan sekolah, pasti ada juga tanggapan orang-orang seperti itu, pasti ada ya. Pasti. Tapi Bapak sebagai pimpinan, kalau itu sudah menurut Bapak adil, kalau menurut Bapak dari hati Bapak udah adil belum Pak itu? Ya, adil itu sulit diukur ya, dan nggak ada batasannya dan nggak ada ukurannya. Sebenarnya kata adil itu mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Kalau hati orang itu lagi senang sama kita, mungkin dia bisa mengatakan kita adil. Tapi kalau dia nggak senang, dia dongkol, seadil apapun kita lakukan, tetap nggak adil, tetap jelek. Ini namanya manusia. Ya, itu sebabnya saya katakan di awal tadi, perlu komunikasi. Apapun masalahnya perlu dikomunikasi. Ya, kadang kan
kita negur orang itu, kita nggak tahu masalahnya apa. Begitu juga orang yang menegur kita, kenapa bapak itu marah, orang itu kan nggak tahu juga kenapa saya marah. Nah itu makanya perlu komunikasi. Nah untuk perlu komunikasi itu, untuk menjaga komunikasi itu, yang perlu saling pengertian. Nah itu sebenarnya. Kalau sudah ketemu saling pengertian tuh paling enak dimanapun itu. Kalau kita udah ngerti, kita udah paham, orang pun ngerti, orang pun paham, paling enak sebenarnya. Kita nggak perlu lagi beradu argumen, kita nggak perlu lagi beralasan, ya. Kita nggak perlu lagi mencari-cari kesalahan segala macam. Nah untuk mencapai itu yang paling susah, ya paling susah mencapai itu. Kadang di rumah aja kita lagi belum tentu dapat kan, yang seperti itu. Apalagi nih teman orang sekantor, orang banyak. Itu. Oke, jadi sudah anggap bagus Pak ya, apa yang Bapak putuskan dalam mengambil keputusan sudah termasuk dalam 4 paradigma. Kadang-kadang kita aturan harus seperti ini, tapi nggak mungkin lah kita harus terus 100% menurut aturan itu. Ada juga rasa belas kasihan kita dengan orang, rasa pengertian, rasa peduli Bapak juga dengan warga yang ada di sekolah. Jadi nggak seharusnya, oh ini aturan, harus aturan. Tapi ketika Bapak omongan tadi, jelas pekerjaan orang itu kan berbeda-beda, situasional orang itu berbeda-beda juga. Jadi keputusan yang diambil mungkin berbeda meskipun dengan kasus yang sama. Tapi kalau menurut Bapak sudah adil, ya sudah luar biasa pengambilan keputusan yang sudah Bapak ambil tadi. Nah, jadi untuk yang Bapak sebutkan tadi, Bapak ucapkan tadi, ada nggak Pak tantangan dalam mengambil keputusan itu Pak? Tantangannya, hambatannya, yang membuat Bapak aduh seperti apa, akhirnya keputusan itu memang sudah diambil, tapi sebelum memutuskan sesuatu itu pasti ada hambatan atau tantangan. Apa itu Pak tantangannya Pak? Baik, ya sebenarnya tantangan atau hambatan itu dari diri kita sendiri, ya. Kadang kan apalagi kita di timur ya, ada eufogeo nggak enak segala macam. Nah kita sendiri yang membuat, ya. Tapi kalau saya, nih saya ya, saya sudah berusaha untuk ya menurut saya, kadang menurut saya belum tentu benar, menurut saya belum tentu juga benar menurut orang, atau bagus menurut saya, orang belum tentu seperti itu. Tapi yang jelas intinya saya berusaha ya, saya berusaha bukan untuk menyerang pribadi ya, dan saya berusaha bukan untuk keluar dari tugas yang saya berikan ya. Jadi yang selama ini saya lakukan, kalau ada guru-guru saya bermasalah atau umpamanya kurang berkenan menurut saya, ya, saya tidak kaitkan dengan hubungan pribadi, saya tidak kaitkan dengan kegiatan di luar sekolah, ya. Kenapa? Saya menyatakan, saya dengan siapapun saya baik, secara pribadi kita nggak ada masalah, ya. Dengan guru, dengan TU saya sampaikan. Nah itu sekali lagi komunikasi tadi. Nah saya sampaikan kapan? Suatu ada pertemuan atau rapat dengan guru, saya sampaikan. Nah, tapi kalau umpamanya ada sesuatu yang kurang berkenan menurut saya dan memang itu agak keliru, di situ juga saya tegur, dan saya tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu. Contoh, ibu itu atau bapak itu hari ini dia salah, tapi saya biarkan. Nah, saya tunggu dulu agak banyak dia salah, baru saya sampaikan. Saya nggak mau seperti itu, ya. Saya tidak mau mengungkit-ungkit masa lalu. Bapak, ibu kemarin, bulan yang lalu, tahun kemarin, ibu keliru, ibu salah. Saya nggak mau seperti itu. Nah, saat ketemu salah, disitulah saya sampaikan. Nah, kadang kan belum tentu semua orang menerima. Nah, itu. Nah, itu makanya saya katakan tadi perlu komunikasi. Nah, kalau kita sudah sering ketemu, itu secara tidak langsung kita kan berkomunikasi. Akhirnya tahu karakter. Oh, bapak itu memang karakternya seperti itu. Oh, ibu itu memang memang caranya seperti itu. Nah, disitulah ketemunya. Nah, kalau kita sudah ketemu, maka terbangunlah sikap atau sifat saling menyadari, memaklumi, memahami. Paling enak hidup itu sebenarnya. Jadi nggak ada lagi kecurigaan, nggak ada lagi rasa ini segala macam. Itu.
Iya, tercerah deh ya. Tercerahkan dan tergerakkan apa yang Bapak sampaikan. Nah, jadi dengan kasus tadi Pak ya, ini kita kembali ke siswa Pak. Kalau seandainya ada siswa bermasalah hari ini, terus masalah itu menurut kita itu berat, sangat berat masalah permasalahan siswa tadi. Nah, ketika Bapak menemukan kasus siswa seperti itu, kira-kira apakah Bapak langsung memutuskan bakal kemana anak ini atau masih melibatkan orang-orang untuk berkomunikasi dulu Pak? Nah, hal ini kalau saya pribadi, saya ke siswa nggak saya tunjukkan saya tuh membela dia atau umpamanya tidak terlalu marah dengan dia. Saya dengan siswa saya tunjukkan saya sangat marah dengan siswa itu. Saya tunjukkan saya sangat kecewa, saya tunjukkan saya sangat marah. Tapi dengan orang lain yang bisa punya akses ke siswa itu bahasa saya lain lagi. Nah, itu. Sama juga dengan guru tadi Pak ya, berarti Pak ya? Iya. Jadi akhirnya apa? Disinilah dilema aja. Si siswa menganggap saya ini pemarah. Iya, betul. Iya kan? Oleh karena apa? Komunikasi saya dengan dia beda dengan komunikasi saya dengan guru yang dekat sama dia. Contoh, saya ngomong dengan siswa bermasalah, katakanlah dalam kasus berat, ya sudah kamu nggak bisa lagi sekolah di sini. Nah, nanti tidak berapa lama, saya ngomong dengan guru BK, anak itu kalau bisa dibina. Nah, kan kasusnya sama, tapi caranya berbeda, ya kan? Nah, kenapa? Kalau umpamanya bahasa saya sama dengan siswa dan ke guru BK, akhirnya apa? Siswa itu kan, guru BK tadi kan menurut apa yang saya ucapkan. Iya, betul. Nah, itulah sekali lagi komunikasi itu perlu, ya. Karena apa? Kalau siswa tadi nanya, Bapak kepala sekolah marah betul dengan saya, kan guru BK sudah tahu. Guru BK sudah bisa menghaluskan, sudah bisa mengkonseling tujuan kepala sekolah itu bukan seperti itu, kayak gini. Nah, itu. Betul sekali Pak ya, sudah bagus sekali. Jadi kalau misalnya seandainya antara kepala sekolah dengan guru BK, dengan wakil, dengan wali kelas sama keputusannya, misalnya Bapak kamu harus dikeluarkan, nanti wali kelas ngomong kamu harus, jadi siswa ini ibaratnya nggak ada sudah nggak ada lagi tempat ini dia tepat untuk siapa tahu nanti dia bisa berubah, kita tidak tahu Pak ya ketika siswa pakai seperti itu. Satu yang tahu persis kan wali kelas dengan BK, bukan kepala sekolah. Iya, betul. Nah, kepala sekolah bisa saja sesaat emosi dengar cerita, dengar informasi sepihak, kepala sekolah langsung ngomong, sudah kamu saya kembalikan ke orang tuamu. Tapi kan kepala sekolah yang bijak itu biasanya dia akan menelusuri terlebih dulu anaknya sebelum dia ngambil keputusan. Tapi kalau umpamanya saya ngomong seperti itu ke siswa, dengan BK juga saya ngomong ke siswa tadi, siswa itu dikeluarkan, dengan wali kelas saya juga ngomong seperti itu, siswa itu dikeluarkan, dengan wakil saya juga ngomong seperti itu. Jadi nggak ada lagi kesempatan bagi anak itu. Mau kemana lagi dia mengadu? Siapa tahu kita nggak tahu. Orang tuanya tiba-tiba datang ke sekolah, ya kita kalau semua orang ngomong kayak gitu, ya memang benar Pak, siswa itu bakal kemana, nggak tahu. Iya, itu. Oke Pak, jadi kalau misal ada kasus-kasus seperti itu Pak, siapa sih yang Bapak libatkan Pak? Siapa saja yang Bapak libatkan? Kalau ada hal-hal seperti itu tergantung kasusnya. Kalau kasus itu berkaitan dengan kesiswaan, jelas yang saya libatkan wali kelasnya, guru bimbingan konseling, ya, wakil kesiswaan. Nah, itu orang tua. Nah, itu yang saya katakan melihat kasusnya. Kalau kasusnya berkaitan dengan berkaitan dengan kenakalan siswa di luar, ya mungkin guru BK yang saya ajak, ya, guru BK, wakil humas, nah, wakil siswa. Jadi tergantung permasalahannya apa. Ya, itu. Nah, jadi banyak ya Pak, jadi komunikasi banyak juga yang dilibatkan sehingga keputusan itu tidak hanya Bapak yang mengambil, karena ketika kita mengambil keputusan, sesuatu keputusan, ketika ada yang misalnya yang kontra lah. Jadi ini ibaratnya hasil rapat bersama, bukan kata kepala sekolah, ini keputusan kepala sekolah, nggak seperti itu Pak ya, dari kesimpulan yang Bapak sebutkan tadi. Oke Pak, ini yang terakhir Pak. Dari identifikasi yang Bapak sebutkan tadi, dari selama Bapak menjabat
kepala sekolah, dan sudah banyak sekali keputusan-keputusan yang Bapak ambil, baik itu dengan sekolah, pihak sekolah, siswa, guru, atau di luar. Kira-kira ada nggak Pak pembelajaran bagi Bapak ketika Bapak memutuskan itu, Pak? Iya, jelas ada ya. Pernah saya membuat keputusan, akhirnya saya menyesal. Kenapa saya membuat keputusan yang keliru? Kenapa saya membuat keputusan seperti itu? Pernah, namanya manusia. Ya. Tapi lebih bagus kita merasa kita salah ya, daripada kita selalu mengatakan menganggap diri kita benar. Ya. Karena yang saya katakan tadi, saya membuat keputusan di waktu yang tidak normal. Iya. Ya. Di situ pembelajarannya, Pak. Ya, mungkin Iya. nanti ada kasus yang lain lagi, mungkin kita meredam emosi dulu, baru Iya. kita memutuskan sesuatu. Gitu. Atau sebenarnya kadang pernah saya limpahkan ke umpamanya ke di sekolah, saya kan punya wakil. Iya. Nah, coba hubungi bapak itu dulu atau ibu itu dulu. Ya. Kalau kondisi saya lagi tidak normal. Itu. Tapi kaitan dengan keputusan tadi, kalau keputusan tetap di kepala sekolah, walaupun sebelum keputusan akhir di kepala sekolah ada tahapan-tahapan yang dilalui, akhirnya tetap keputusan itu di kepala sekolah. Itu. Jadi sebelum saya memutuskan, kan banyak pihak-pihak yang saya ajak. Nah, keputusan akhir tetap saya. Ya. Nah, yang ibu maksud tadi, saya pernah menyesal mengambil keputusan yang agak keliru atau keputusan salah. Jujur saya pernah. Ya. Yang namanya manusia. Ya. Itu bisa dijadikan pembelajaran juga ke depannya, Pak. Ya, disitulah kita akhirnya nambah pengetahuan, nambah pengalaman. Ya. Jadi kita tidak mudah, tidak gopoh-gopoh dalam mengambil suatu keputusan. Saya jujur aja, saya sekarang dengan saya 10 tahun yang lalu, bukan kata saya merasa saya ada perubahan. Nah, dari mana? Dari pengalaman tadi. Iya. Nah, pengalaman yang mengajarkan kita. Tadi, Pak, ya. Ya. Betul. Oke, Pak, sangat luar biasa, Pak, ya, identifikasi permasalahan dan pengambilan keputusan dari bagaimana identifikasi kasus, bagaimana caranya, tantangannya, pembelajaran apa yang Bapak ambil, karena Bapak sebagai pemimpin sekolah ini, sebagai kepala sekolah, sudah lama, sudah banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang Bapak dapatkan. Semoga dari pembelajaran tadi ke depan Bapak bisa makin sukses. Amin, amin. Ya, bisa makin berjaya. Bisa sekolah yang Bapak pimpin juga semakin maju ya, Pak, ya. Dengan hal-hal yang Bapak sebutkan tadi, menurut saya sudah luar biasa ketika Bapak mengambil keputusan sudah sesuai dengan paradigma dan 3 prinsip yang sudah kami pelajari. Jadi terima kasih Bapak untuk wawancaranya. Terima kasih maaf sudah merepotkan, mengambil waktu beberapa menit. Nah, jadi doa saya mudah-mudahan di sekolah ini, saya juga sudah lama bekerja di sini, Bapak juga sebagai pimpinan, saya juga sudah tahu bagaimana karakter Bapak, bagaimana ketika Bapak mengambil keputusan. Jadi apapun keputusan yang ada kepala sekolah, pasti sebelum itu ada langkah-langkah, ada prosedur yang diambil. Oke Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah membantu saya menyelesaikan tugas ini. Semoga saya juga bisa lancar, bisa sukses seperti Bapak juga nanti ke depannya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salih Cendisi, saya calon guru pelajaran angkatan 7 dan dari satu Jaya Kabupaten Bekasi, Sumatera Selatan. Jadi di sini saya memenuhi tugas saya sebagai calon guru pelajaran tentang pengambilan keputusan. Nanti saya akan wawancara bersama Pak Am, kepala sekolah SMK Budi Utomo Wijaya. Dan ini sekarang saya bersama Pak Am untuk mewawancarai bagaimana prosedur atau langkah-langkah Pak Am sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang ada di sekolah ini. Oke Pak Am, selamat siang Pak Am. Gimana kabarnya Pak Am? Sudah baik. Nah, agak suasana panas, puasa masih ya Pak Am ya? Oke. Jadi terima kasih Pak Am sudah meluangkan waktunya sebentar untuk
tugas saya sebagai dalang pembicara. Jadi di sini saya sebagai dalang pembicara akan mewawancarai Pak Am tentang bagaimana cara Pak Am mengambil keputusan selama Pak Am menjadi kepala sekolah. Jadi ada beberapa pertanyaan atau masukan yang akan saya berikan ke Pak Am. Nanti jawaban dari Pak Am akan saya berikan juga. Jadi terima kasih dulunya Pak Amnya. Minta tolong kita sebentar. Boleh kita mulai Pak Am? Boleh. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Pak Am. Jadi selama ini Pak Am sudah sepertinya sudah lama nih menjadi kepala sekolah SMK Budi Utomo ya Pak Am ya. 3 tahun ya. Baru itu udah 3 tahun sudah lama ya Pak. Jadi selama Pak Am menjabat sebagai kepala sekolah SMK Budi Utomo, bagaimana Bapak mengidentifikasi Pak kasus yang merupakan dilema kita atau kebenaran moralnya? Ada dampak saya minta pasti setiap masalah ya setiap sekolah itu menjadi masalah. Nah, kita harapkan dari pemerintah baik itu peserta di 14 sekolah tersebut dengan kita tentunya ada hal yang yang pertama saya mengambil hasil saya terkait dengan terkait masalah seperti saya paham itu harus kita benar berdasarkan jalannya terlihat sebagai keputusan. Oke, nggak harus sendirian aja tiba-tiba ada permasalahan Pak selalu memunculkan sendiri keikhlasan seperti itu. Melibatkan orang-orang terdekat lah ya orang-orangnya. Oke, nah jadi untuk yang berlanjutkan tadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus bagaimana misalnya ada 2 kebijakan, ada 2 pilihan. Pilihan itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Ada satu kasus nih misalnya yang diputuskan seperti ini dia mengandung nilai kebaikan dan juga di sisi lain juga dia ada sisi sama atau sisi yang berbeda. Ini beberapa masalah dari hari tetapi sekali ini harus ada jadi makanya kita harus menimbang kira-kira dampak yang lebih besar yang paling positif yang jadi ada kira-kira pilihan lain yang lebih baik daripada yang kita kepentingan tentang karena sebenarnya tidak menjadi pimpinan atau sekolah itu kita tidak bisa mengetahui mengembangkan kepentingan umum dan mereka mengenai macam sekolah karena baik peserta didik maupun tenaga pendidik itu kita ini dari segi karakter dan itulah penguasaan manajemen dari itu harus kita kuasai sehingga pilihan yang paling tepat supaya bisa Jadi secara garis besarnya itu kita kalau kita mengambil keputusan itu jangka panjang ya Pak ya. Di awal kita menggunakan visi dari visi kita masalah siswa dan mana solusinya
dalam sekiranya itu boleh kita dampaknya lebih baik seorang pendidikan sekolah bangsa, kita harus mengambil keputusan. Walaupun biasanya ada satu contoh kasus seperti ini. Salah satu anak yang dulu yang sekolah di sekolah saya yang bermasalah sisi kalau saya masuk di tahun seperti ini ada satu permasalahan yang berkaitan dengan masalah seperti ini. Karena siswa tersebut salah satu walinya adalah seorang ibu atau bagian dari keluarga sekolah. Itu biasanya ada perbedaan yang digunakan teman-teman saya. Di situ tetap kita jadi kalau masalah itu tidak bisa kesana, prinsipnya tidak bisa kesana. Tadi yang dijelaskan dari dua pertanyaan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Am. Ketika ada permasalahan di sekolah Pak itu memang Pak Am sudah melakukan hal seperti itu ya Pak ya. Jadi itu sudah termasuk langkah-langkah dari prosedur yang biasa Pak Am lakukan ya. Oke, jadi selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan lagi. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada fase-fase di dunia kita? Kira-kira ada nggak yang satu fokusnya yang dianggap paling efektif gitu Pak? Jadi prinsipnya dari sekolah yang saya bikin itu jadi mengedepankan bersama. Jadi yang menurut saya paling efektif adalah musyawarah. Jadi saya kumpulkan kepala sekolah permasalahan yang berkaitan dengan masalah kesiswaan dan kesiswaan. Saya bertugas dan negara di bawahnya ada di kelas atau di sekolah. Terus dari situ kita cari apa masalahnya, kita bisa baru bisa menentukan keputusan apa yang kita lakukan. Intinya itu yang terbaik untuk sekolah dan siswa. Kalau kita mau aplikasi seperti itu, kan biasanya banyak cara Pak yang kita lakukan tapi yang paling efektif Pak itu salah satu yang juga dengan stakeholder yang ada di sekolah ya, baik itu dari guru, kesiswaan, wali kelas juga, atau dengan orang tua tadi sekolah, siswa. Nah, tadi kan sudah paling efektif nih musyawarah. Kira-kira ketika Pak menyelesaikan suatu masalah itu dengan musyawarah, ada nggak tantangan nih Pak? Ada masing-masing pendidikan kita itu berbeda. Pas, kita berkata masalah itu kalau di mana dulu atau waktu sesuatu tahu dari atau setara, tidak setara, sudah banyak. Jadi kalau dari warga sekolah tidak tapi biasanya yang dihadapi adalah wali siswa yang mampu itu pendidikan mereka mungkin tinggi sehingga bagaimana pemahaman mereka dalam menyelesaikan masalah itu mereka tahu persis atau paham cara masalah tersebut. Jadi kita disitulah kesadaran kita berdasar secara emosional kita nanti karakter siswa yang selalu itu. Tantangan itu yang hanya di sini jadi kita masukkan sedikit sampai kita jadi bisa menerima. Soalnya kadang-kadang orang tua itu tahunya anaknya baik ya, ketika ada permasalahan di sekolah, mungkin dari anak itu berbeda dengan kenyataannya seperti itu. Banyak orang tua siswa itu mereka percaya dengan anaknya.
Dan ada juga anak orang siswa itu sudah tahu ya, anaknya tetapi karena anak tetap dibela dan kerja masalah. Tapi ketika dilakukan persoalan sudah datang ke sekolah akhirnya menerima dan tahu masalah seperti apa dan solusinya juga sudah ada ya Pak. Kita menawarkan pembanding segala masalah dari siswa. Hal yang seperti itu kita akan CCTV, ada aktivitas bisa Jadi setelah penjelasan dari Pak Am tadi sudah luar biasa cara Pak Am menangani kasus seperti itu tadi ya. Pertama kita bingung nih mau kemana. Kebetulan kita ada musyawarah, ada guru itu bukan hanya bukan dari kita sendiri, tapi ketika keputusan sudah diambil ada permasalahan lagi. Nah itu kan bukan keputusan kita sendiri, tapi hasil rapat yang seperti itu. Nah jadi selanjutnya ketika misalnya ada permasalahan anak, misalnya hari ini Pak Am permasalahan anaknya. Untuk Pak Am itu ada nggak jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus anak tersebut? Apa langsung diputuskan hari itu saja atau nanti kata Pak Am tadi pergi musyawarahkan nanti besoknya baru diputuskan? Ada jadwal Pak? Kalau jadwal sih tidak seperti kondisional. Atau melihat permasalahannya kalau permasalahan itu biasanya kita sehari keluar dari waktu kepala sekolah dan menyelesaikan masalah yang mereka tidak bisa menyelesaikannya, tidak selesai masalah tidak selesai dengan kepala sekolah itu harus kepala sekolah. Maka saya harus biasanya kalau masalah kecil biasanya cepat. Kalau sekarang saya berubah besok ke level tapi ketika saya lihat sekarang saya tetap memainkan peran waktu kita sekolah, kepala program, wali kelas, ya selama itu masih bisa diselesaikan kalau mereka ya. Jadi saya sangat ibarat bermain bola itu tidak langsung kalau bola itu ada di dalam ada striker, ada back, ada yang jadi harus ini dulu. Tapi kalau memang itu kerja dan memang keputusan harus kepala sekolah, maka saya harus pilih keputusan Pernah Pak seperti itu? Langsung Pak Amin memutuskan apa pernah ya Pak? Terus masalah dua yang sehingga yang sekolah dan yang kosan itu kita langsung ke kepala sekolah bisa merasakan kedua saya sendiri masih di luar karena urusan saya sudah selesai saya langsung bila saya kita sambil jam saya datang ke sekolah langsung saya kerjakan yang terkait saat tersebut cari yang terbaik sehingga selesai. Kasus yang seperti apa masih bisa diselesaikan sama guru awal kelas itu saja kalau harus sekolah yang teruskan dengan penjelasan Pak Am tadi, berarti yang selama ini ketika ada kasus permasalahan di sekolah, jadi yang cukup membantu Pak Am itu stakeholder sekolah ya, pasti belum dari Pak Am, nanti Pak Am kita saling bantu seperti itu memberikan ada setelah proses analisasi yang saya ini ada rotasi iya, itu sudah paham ya bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tadi, bagaimana cara mengambil keputusan. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak Am. Dari yang Pak Am jelaskan tadi, itu sudah Pak Am lakukan di sekolah ya, sudah terjadi di sekolah. Nah, kira-kira dalam kasus seperti itu, Pak Am mendapat pelajaran, nggak ada pembelajaran apa dari Pak Am memutuskan seperti itu, dari kasus siswa dengan musyawarah melibatkan orang tua, guru dan sebagainya. Apa sih pembelajaran dari Pak Am selama ini? Iya, alhamdulillah ya dari masalah yang saya hadapi dan saya mendapat yang pertama pembelajaran itu pengawasan
ya sangat tahu saya berinteraksi kalau di bawah teman sudah. Jadi menurut saya harus menemui masalah-masalah tersebut. Kalau berat, kita sudah punya pengalaman. Jadi saya menganggap suatu masalah sebagai anak yang prinsipnya kayak saya ini kalau ada masalah solusinya bagaimana? Masalah besar, solusinya gimana? Jadi pembelajarannya ya memang seperti itu sebagai seorang. Jadi dengan jangka waktu 3 tahun itu kata Pak Ampu termasuk baru, tapi banyak sekali pembelajaran yang kita petik. Nanti ketika kita memutuskan suatu keputusan, otomatis yang seperti Pak Ampu katakan tadi, untuk jangka panjangnya seperti apa-apa. Berkaitan dengan jangka panjang yang tentu di sekolah bisa kita berikan biaya dengan Sumatera Selatan. Sebelum saya menjabat sebagai kepala sekolah, saya membuat misi dan jadi gimana perahu itu saya akan ini mau dibawa kemana perahu ini jadi saya membuat misi dan ini yang saya inginkan. Jadi misi dan misi itu akan sampai karena ya apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Ini dampaknya ini memang bagaimana kalau seandainya itu dampaknya kurang baik bagi bisnis saya lakukan ya saya ini akan saya perbaiki saya jadi kalau bisnis saya itu yang saya ya standar Iya. Luar biasa ya Pak Am, banyak menyelesaikan masalah Pak Am sekolah, masih tergolong muda nih Pak Am kepala sekolah, tapi sudah bisa memutuskan keputusan yang memang bisa untuk jangka panjangnya, sisi positifnya, masalah besar dikecilkan, masalah kecil dikecilkan, sudah luar biasa. Jadi terima kasih Pak Am wawancara hari ini. Selain saya juga mewawancarai Pak Am, saya juga banyak nih pembelajaran. Nanti ketika kita memutuskan sesuatu, oh seharusnya bisa seperti ini. Jadi luar biasa Pak Am ya. Terima kasih Pak Am. Semoga awet jadi kepala sekolahnya Pak Am. Sekolahnya semakin maju, siswanya semakin banyak. Pak Am juga sukses untuk kedepannya. Oke, terima kasih Pak Am ya.